Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam BP2MI. Sahabat PMI, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bersua kembali pada acara talkshow yang berjudul Purna PMI Berdaya Membangun Negeri. Bersama saya telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Kita perkenalkan saja Ibu Sri Purwanti. Beliau adalah Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Wilayah Yogyakarta. Dan yang kedua adalah beliau yang sangat luar biasa, yaitu Kang Agus Sugiarto, Purna PMI Jepang, yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Baik Ibu Pur, bisa disampaikan kepada pekerja migran di rumah, mungkin ingin diketahui pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT BP2MI Yogyakarta sejak kapan? Terima kasih Mbak Ilya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan bahwa pemberdayaan itu adalah program dari BP2MI yang awalnya diawali di tahun 2007 ya. Nah pada saat itu kita sudah mengawali dengan beberapa pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman PMI Purna untuk berwirausaha maupun untuk mengelola keuangannya dari hasil yang dia dapatkan di luar negeri. Jadi harapannya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sudah punya usaha atau setidaknya punya modal untuk berwirausaha begitu. Itu 2007 sampai dengan sekarang 2019 ya. Untuk 2020 karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita tidak adakan pelatihan tersebut. Nah, jadi sudah kurang lebih 13-12 tahunan ya, walaupun awalnya hanya sekedar pelatihan berupa edukasi keuangan, edukasi kewirausahaan. Nah, selanjutnya dengan berjalannya waktu kita adakan juga praktek yang langsung ke pelatihan keterampilannya. Nah, diharapkan mereka juga secara keseluruhan mampu mengelola keuangan dengan baik, tapi juga dengan punya keterampilan yang langsung bisa mereka praktekkan untuk menjadi berwirausaha. Begitu Mbak Yuli. Siapa saja Bu yang bisa mengakses kegiatan pemberdayaan ini? Apa hanya Purna PMI saja atau keluarganya pun boleh? Siapa saja ini semuanya PMI Purna di Yogyakarta ya, UPT Yogyakarta ya, warga asal Yogyakarta begitu. Nah, PMI Purnanya kalau PMI yang masih di luar negeri silakan mendaftarkan juga. Nanti kami punya aplikasinya nanti ya, kita sampaikan, kita sosialisasikan bagaimana untuk mendaftarnya. Nah kemudian siapa yang ikut? Tentunya bukan teman-teman yang di luar negeri, tapi keluarganya. Nah keluarga itu siapa? Keluarga inti. Apakah itu bapaknya, ibunya, adiknya, atau kakaknya. Jadi keluarga inti. Diharapkan dengan demikian mereka yang punya uang tadi, yang sudah punya, sedang di luar negeri, bisa mengirimkan uangnya di Indonesia untuk dimanfaatkan berwirausaha juga. Demikian ini. Baik, berarti sangat bermanfaat buat keluarga. Ya. Oke, sekarang kita ke Kang Agus. Mungkin bisa diceritakan sedikit kan tentang profil jenengan. Monggo. Terima kasih kepada Mbak Julia, Mbak Pur, dan teman-teman dari BP2MI Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mengundang saya ke sini untuk sharing dan berbagi mengenai pengalaman-pengalaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenalkan nama saya Agus Sugiarto. Saya adalah Purna PMI dari Jepang yang datang ke Jepang itu tahun 98 dan pulang di tahun 2000. Kegiatan usaha saat ini apa saja Kang? Untuk usaha saat ini saya mengelola desa wisata bersama teman-teman PMI juga yang dari Malaysia, Korea, dan dari berbagai tempat. Kita mengelola desa wisata Garongan yang letaknya di Kecamatan Turi, kelurahannya di Wonokerto, Kabupaten Sleman. Dan di situ kita juga melakukan usaha-usaha pendukung dari kegiatan pariwisata. Adakah usaha lain selain kegiatan tentang desa wisata? Mungkin beberapa teman-teman dari Purna PMI negara lain dan beberapa kabupaten ikut tergabung dalam satu kegiatan, itu bisa diceritakan? Jadi untuk daerah istimewa Yogyakarta terutama di Sleman itu sudah ada forum komunikasi pengusaha ex-PMI, kemudian ada kami juga, jadi ada komunitas-komunitas ex-PMI yang sudah pulang, kemudian mereka membuat usaha
dan kita bergabung dalam satu wadah supaya kita bisa saling mendukung dan saling mengenalkan usahanya dan membuat komunitas di mana nanti pemasaran dan lain-lain lebih mudah. Bisa diceritakan tidak kan proses awal terbentuknya paguyuban dan kemudian menjadi forum komunikasi pengusaha Purna PMI-DIY itu? Sebenarnya kita menceritakan latar belakangnya, kenapa kita gabung dalam satu komunitas ex-PMI ini, kemudian apa sih yang memotivasi kita sehingga kita harus membuat satu forum. Sebenarnya dari rasa senasib, rasa kebersamaan kami, di mana kami pernah menjadi perantau seperti anak sekolah. Kita sekolah dapat ijazah sudah, bukan seperti itu, tetapi kehidupan yang lebih nyata, kehidupan baru yang setelah sampai di Indonesia itu akan menjadi ujian yang sebenarnya. Jadi ketika kita di luar negeri itu adalah anggap saja kita belajar kuliah gitu ya. Ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, 10 tahun. Kalau hanya mendapat materi saja kita rugi kalau kita tidak mendapatkan ilmu. Tetapi ilmu ini kalau tidak kita terapkan tentunya juga akan sia-sia juga. Kemudian saya bersama teman-teman membentuk komunitas, kemudian saling sharing apa sih yang didapat di luar negeri. Kemudian pada saat itu pernah ada informasi bahwa ada loh instansi yang bisa menjembatani kita lebih kenal dengan teman-teman ex-PMI yang ada di DIY, yaitu BP3TKI yang sekarang jadi BP2MI. Dari situ keterlibatan BP2MI ini menyatukan kita. Jadi banyak teman ex-PMI dan latar belakang usahanya itu ternyata luar biasa dan banyak, dan kita sharing mengenai usaha dan permasalahannya, dan BP2MI memberikan wadahnya itu. Sehingga yang seperti inilah yang membuat kami bisa saling berkomunikasi. Alhamdulillah, berarti BP2MI wilayah Yogyakarta turut andil dan Banyak bermanfaat. Kita kembali ke Ibu Pur. BP2MI melakukan pendataan sebelum pelaksanaan pemberdayaan. Bagaimana Ibu caranya? Apakah PMI mendaftar langsung atau kita menghubungi mereka atau harus bertatap muka gitu? Bisa lewat apa gitu? Ini berawal dari keprihatinan kita seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Awalnya kita tidak tahu di mana PMI, teman-teman PMI ini, dan kita mau mendata itu dengan luasan yang begitu ya, walaupun sebenarnya DIY itu kecil ya, cuma 5 kabupaten kota. Tapi ternyata kalau mendata door to door repot ya Mas Agus ya. Mas Agus sendiri tidak bisa mengakses ke kami, infonya tidak sampai, istilahnya gitu. Nah, awalnya pelatihan di tempatnya Mas Agus, paket wisata, kemudian bentuk paguyuban. Nah, itu juga terjadi di daerah-daerah lain seperti itu. Tapi kami berpikir bagaimana bisa diakses oleh semuanya program-program kami itu ya, program-program BP2MI. Nah, kemudian muncullah aplikasi yang kita buat itu. Kita berharap aplikasi ini nantinya akan bisa juga diakses oleh teman-teman yang di luar negeri untuk PMI, tapi pelatihannya untuk keluarga PMI, tapi yang mendaftar PMI-nya tentunya. Mengikuti dengan perkembangan zaman, kita membuat aplikasi ini yang mudah dan semua bisa mengakses melalui HP juga bisa. Semua PMI yang di luar negeri, jabatan apapun, dari job apapun, mereka sudah mempunyai HP yang Android ya, basicnya Android. Nah, seperti itu kita buat aplikasi itu dan kita namakan aplikasi SIM PMI Purna. Itu gampang sekali. Aplikasi SIM PMI Purna. Iya, tapi mohon maaf untuk saat ini baru bisa diakses oleh teman-teman yang berKTP Yogyakarta gitu Mbak Yulia. Pelatihan yang kita laksanakan juga nanti untuk teman-teman yang asal DIY. BP2MI Yogyakarta dalam bekerja ini, apakah melibatkan instansi atau institusi pendidikan? Kalau dengan program pemberdayaan pasti bekerja sama, nggak akan mungkin kita bekerja sendiri gitu ya Mbak ya. Hasilnya akan lebih bagus kalau kita bekerja sama, karena memang mereka, instansi-instansi lain ini punya kemampuan sendiri-sendiri begitu ya. Untuk saat ini kita bersama dengan UAD ya Mbak ya, dia akan memberikan pendampingan dan sebagainya. Ada instansi lainnya juga yang bisa kita ajak kerjasama, misalnya dengan lembaga keuangan tentunya nanti untuk pendampingan terkait dengan edukasi keuangannya gitu. Kemudian ada dinas koperasi, perindustrian dan sebagainya, itu bisa kita ajak untuk menjadi narasumber bagi teman-teman ini ketika mereka akan memulai berusaha. Ini contoh aja ya, pelatihan kuliner. Oh mungkin ada semacam LPK atau apa yang mereka lebih menguasai itu. Nah ini tergantung nanti minat dari teman-teman PMI Purna ini mendaftar. Nah kemudian
bukan Ya. paksaan dari kita bahwa PMI Purna harus melakukan pelatihan ini, Ya. tapi murni minat dan bakat dari kawan-kawan. Ya, yang tentunya kita- dari minat, bakat, kemauan, tentunya kita juga akan memberikan pengetahuan juga bahwa oh kalau kamu mau wirausaha ini lihat dong pangsa pasarnya seperti apa kan, seperti itu Mbak. Jadi kita juga memberikan pengetahuan seperti itu, tidak hanya sekedar aku suka ini gitu, tidak, tapi ada tambahan ilmu juga yang harus mereka pelajari. Kita kembalikan Agus. Kang Agus sebagai seorang pengelola desa wisata. Kiat-kiat mengelola desa wisata itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Mungkin bisa diceritakan apa saja kiatnya, kemudian manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar dan juga mungkin Pemda. Sebenarnya untuk pengelolaan desa wisata, kami sudah berjalan hampir 13 tahun, 12 tahun kita sudah memulainya. Dan kendala-kendala yang kita alami banyak sekali. Hal yang paling berat bagi kami untuk mengawali sebuah usaha tersebut adalah pengetahuan masyarakat mengenai wisata. Jadi masyarakat akan berpandangan wisata itu adalah gudangnya duit. Orang datang pasti bawa duit dan mereka akan merasa kemarin banyak tamu, harusnya kita dapat duit karena kita yang dikunjungi seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi di pariwisata. Bagaimana memancing wisatawan itu untuk datang ke tempat kita itu tantangan yang sangat berat bagi pengelola desa wisata di saat awal-awal berdirinya desa wisata. Harus memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa di awal ini kita harus mengenalkan dulu apa yang kita punya, apa yang bisa wisatawan lakukan di tempat kita. Nah, ini perlu waktu yang cukup lama, bukan hanya sekedar teori, karena kalau teori tentunya nanti akan dibantah oleh masyarakat setelah tidak terbukti. Tapi kalau kita membuat contoh yang real, yang nyata, nanti masyarakat akan tertarik dan ikut serta dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Kemudian kita membuat tim yang dimana tim tersebut kita buat benar-benar tim yang kompeten, tim yang mampu bertahan di kondisi apapun. Kita yakinkan ke masyarakat bahwa ini nanti bisa menjadikan tambahan ataupun meningkatkan derajat ekonomi masyarakat dan bisa melestarikan lingkungan juga. Karena kalau ada investor yang asing ataupun investor dari luar yang masuk, tentunya masyarakat hanya akan jadikan penonton dan alam kita akan diekspos atau dieksplor bisa-bisa tanpa peduli apa nanti yang akan terjadi di belakangnya. Ibu Pur, adakah tindak lanjut yang dilakukan oleh UPTBP 2MI kepada para purna migran yang sudah mendapatkan pelatihan pemberdayaan? Atau hanya sekedar pelatihan saja setelah itu selesai? Tentunya tidak ya Mbak Yulia ya, pelatihan selesai. Teman-teman ini pasti kebingungan, nah ini setelah pelatihan bagaimana? Kita di sini nanti ada pendampingan juga. Itu tadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi termasuk ada PKS dengan UAD. Itu adalah dalam rangka untuk pendampingan. Seperti yang disampaikan Mas Agus dengan kecil hati juga ya, dengan mereka yang sudah maju. Tapi ternyata desa wisata ini memang jadi banyak peminatnya juga gitu ya. Nah, karena yang unik-unik ada di situ kan begitu ya. Disitulah kita akan mendampingi teman-teman ini ya. Dari pelatihan itu mereka bertemu, berinteraksi, kemudian saling kenal. Awalnya mereka sendiri ya. Nah, saling kenal mereka membentuk semacam paguyuban. Oh ternyata ini satu area. Jadi pelatihan itu bisa menjadi ide awal mereka. Oh ternyata saya juga bisa berwirausaha dengan keterampilan yang dia punya. Di Jogja ini sudah ada 9 paguyuban Mbak Julia. Nah, 9 paguyuban ini mereka berwirausaha dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang dari tadi desa wisata, kuliner, kemudian ada yang industri rumah tangga. Dari paguyuban itu menjadi embrio dari terbentuknya Forum Komunikasi PMI Purna ya Mas Agus DIY, yang kebetulan ketuanya beliau ini. Siapa saja yang terlibat di Forum Komunikasi Pengusaha Purna PMI DIY ini? Untuk saat ini anggota kita ada sekitar 50-60 pengusaha ex-PMI. Forum ini berdiri tepatnya bulan Agustus ya, bulan Agustus tahun 2019. Pengurusnya sudah dibentuk dan dikukuhkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY saat itu bersama Bapak Kepala BP2MI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Suparjo ini, dan teman-teman semuanya sudah kita saksikan. Dan setelah dilantik itu kita intens untuk berkomunikasi satu dengan yang lain di grup ataupun secara langsung. Kita bersilaturahmi datang ke tempat-tempat usaha mereka, kita lihat secara langsung apa sih yang menjadi kendala dan apa yang bisa diterapkan di usaha lain. Saat ini ada beberapa contoh di mana teman-teman saling mendukung dan saling bisa berkolaborasi dengan usahanya. Usaha apa saja itu Kang? Dari usaha kuliner, dari jenisnya usaha kuliner, jasa, kemudian dari usaha produksi. Di usaha kuliner sendiri kita ada kulit pangsit, ada olahan-olahan buah salak, olahan ayam, banyak sekali.
kemudian di bidang jasa, di bidang pariwisata, kemudian ada aplikasi travel juga, ada aplikasi belanja digital, kemudian ada juga teman-teman yang mengelola tempat parkir juga ada, dari macam-macam usahanya. Di bidang produksi ada teman-teman yang di bidang konveksi, dia membuat sesuatu, kemudian kerajinan, banyak sekali yang mereka hasilkan. Oke, adakah usaha bersama yang dirintis? Seperti CV atau apa gitu Pak? Iya, melihat perkembangan dari usaha teman-teman, ternyata banyak sekali teman-teman terkendala di bidang perizinan saat itu. Kemudian kita dengan beberapa anggota dan pengurus membuat sebuah keputusan bahwa kita perlu membuat satu wadah ataupun badan payung hukum, di mana payung hukum ini bisa digunakan bersama. Kemudian teman-teman sepakat membuat satu CV, namanya CV Madyo Mulyo, yang saat ini masih berjalan. CV ini tujuannya adalah memberikan payung hukum kepada teman-teman mengenai produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi di CV ini menyediakan berbagai macam perizinan ataupun sebagai wadah, misalnya di bidang kuliner itu nanti ada harus ada PIRT, BPOM dan lain-lain. Ada satu teman yang mau menguruskan itu menggunakan nama CV tersebut. Jadi kita tidak perlu repot satu produk satu CV, ataupun walaupun nanti brandnya itu berbeda-beda, tetapi untuk pengurusan izin itu menggunakan CV yang sama. Oke, namanya CV Madyo Mulyo. Madyo Mulyo. Milik PMI Purna DIY. Iya. Oke. Iya. Kang Agus, adakah kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan adanya desa wisata Jaka Garong? Tentunya banyak sekali yang sudah kita capai setelah kita berhasil menjadikan satu tempat itu menjadi tempat wisata. Selain secara langsung meningkatkan pendapatan ekonomi ke masyarakat, tapi secara tidak langsung kita juga meningkat banyak sekali PPN, karena relasi ataupun klien kita itu kebanyakan dari instansi sekolah, kemudian dari instansi pemerintah, kemudian juga dari swasta. Nah, di setiap transaksi itu nanti ada pajaknya. Kemudian juga kita ada share profit ke kelurahan. Jadi untuk share profit ke desa kita itu yang besar, karena satu pengunjung itu Rp5.000 ke desa, khusus ke desa. Dan ini di tahun 2019 kemarin kita sudah mendapat 23.000 pengunjung. Jadi bisa kita bayangkan 5.000 kali 23.000, 1.000-nya aja 5 juta. Berarti manfaatnya bagi PAD atau pendapatan asli desa itu sangat besar. Belum lagi keterlibatan masyarakat yang ada di pengelolaan desa wisata seperti catering, kemudian penjual makanan, kemudian pemandu, dan masih banyak sekali. Tetapi itu belum cuma sampai di situ juga. Efek positifnya itu banyak sekali, walaupun nanti kita juga ada beberapa hal yang harus kita benahi, tetapi ini dapat memancing kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar desa wisata tersebut. Dan tentunya kita mengharapkan kedepannya dengan peran serta BP2MI dan dinas-dinas yang lain, kita lebih bisa mengembangkan inovasi, bisa lebih berkreasi dan mampu bersaing dengan investor-investor yang tentunya mempunyai SDM yang lebih kompeten, mereka mempunyai dasar-dasar ilmu yang kuat. Kalau kita kan pure dari masyarakat dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari tes sebelumnya, dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi kita ambil pengalaman itu, kita sarikan, kemudian kita laksanakan di tempat kami, di tempat kita. Nah, sedangkan kalau di investor yang gede, yang kemudian yang besar-besar itu kan mereka sudah mempunyai SDM yang punya dasar ilmunya, sudah sekolah, sudah sarjana, yang di keuangannya, di manajemennya sudah sarjana ekonomi, kemudian di bagian pengelolaan wisatanya sudah ada sarjana dari pariwisata, seperti itu. Nanti kita harapkan sinergitas dari BP2MI untuk membantu kami dan mendampingi kami lebih intens lagi agar kami lebih bisa
kreasi, bukan hanya kami, nanti ke teman-teman yang lain juga. Oke, luar biasa Pak Agus. Ibu Pur, adakah pesan-pesan buat pekerja migran Indonesia di negara penempatan ataupun buat para Purna PMI DIY khususnya? Kami berharap terutama juga kepada teman-teman PMI Purna jangan menyerah, kemudian tetap berusaha dan tetap bersilaturahmi baik melalui paguyuban atau forum komunikasi yang telah dibentuk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jejaring ya untuk maju lebih baik lagi. Kemudian bagi teman-teman PMI yang masih berada di luar negeri maupun PMI Purna yang saat ini belum tergabung dengan paguyuban ataupun forum, silahkan menghubungi kami ke UPT BP2MI di Jalan Sambisari di Kalasan. Harapannya apa saja? Harapan kami untuk teman-teman PMI yang masih aktif atau yang masih bekerja di luar negeri, tetap jaga sikap dan jaga semangat. Teman-teman membawa nama Indonesia di luar negeri tentunya harus bisa menjaga nama baik Indonesia dan daerahnya, dan patuhi segala peraturan yang berlaku di negara teman-teman berada, dan tetap berinovasi ke depan. Bayangkan bahwa setelah pulang ada tantangan baru yang lebih menarik untuk teman-teman semua. Setelah pulang, teman-teman akan menjadi seorang pengusaha yang setidaknya mampu mempekerjakan 25 orang minimal gitu ya. Nah, nanti tentunya teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang lebih sukses dalam hal apapun. Karena kalau hanya materi yang kita bawa pulang itu tidak akan lama, mungkin hanya mampu bertahan 1-2 tahun sudah habis. Tapi kalau kita membawa pengalaman dan menerapkannya, kita gunakan sumber daya kita, baik itu berupa materi dan pengalaman dan ilmu kita, tentunya akan membawa manfaat yang luar biasa. Dan untuk teman-teman Purna PMI yang sekarang masih berusaha, tetap tabah dan tawakal, tentunya optimis, ini pasti berlalu. Saya sendiri juga mengalaminya. Terus berkomunikasi dengan teman-teman ex-PMI yang lain. Kalau belum bergabung dalam paguyuban, ayo bergabung. Nanti bisa datang ke BP2MI, bisa datang langsung ke Mbak Jul atau Bu Pur, atau teman-teman langsung ke kantor BP2MI untuk mengakses informasi mengenai teman usaha teman-teman. Nanti bisa kita bantu apa sih kendalanya untuk memulai usaha, karena kemungkinan tidak adanya ide itu yang akan membuat kita malas. Tapi setelah kita punya ide, setelah kita melihat usaha teman-teman semuanya, nanti tentunya akan terbentuk ide dan inovasi yang baru. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman BP2MI semuanya, kami berterima kasih sekali atas pelatihan-pelatihan, perhatian, dukungan, pendampingan yang sudah dilaksanakan selama ini. Sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh PMI DIY bisa dicontoh oleh instansi-instansi yang lain, bisa dicontoh oleh BP2MI yang di tempat lain. Dan kami sangat bersyukur berada di DIY, mempunyai BP2MI di DIY ini yang selalu perhatian kepada kami, dan kami berharap ini terus berlanjut. BP2MI bisa mendampingi kami terus dan bisa memberikan arahan, bisa memberikan kalau perlu nanti bisa menarik instansi yang lain untuk bisa seperti ini, memberikan pelatihan, dukungan apapun yang kami perlukan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada BP2MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Gitu. Super sekali dialog kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua Sobat Migran dimanapun Anda berada. Terima kasih Kang Agus atas kehadirannya, masukannya luar biasa sekali. Begitu juga kepada Ibu Pur, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Wilayah Yogyakarta. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang positiflah yang paham betul bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.